let it bang, bang. Ibu milenial, imanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah kaum muslimin, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara seiman, seagama dengan saya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan suatu masalah yang perlu diketahui oleh kita semua, yang jarang mungkin di antara kita mendengarnya. Padahal kasusnya banyak menimpa saudara-saudara kita. Saya akan mengangkat sebuah tema, malangnya nasib anak hasil zina. Berbicara tentang zina dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 32, surah yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya kata Allah, janganlah kalian mendekati zina. Karena zina itu merupakan perbuatan yang fahisyah. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Kenapa? Karena akibat dari zina, di mana fahisyah itu adalah suatu dosa dan kesalahan yang apabila diketahui oleh orang banyak maka aibnya akan sangat besar. Dan karena zina tersebut di dalam surah An-Nur bahkan Allah menjelaskan, kalaulah dia muhson maka hukumannya setimpal dengan dirozam. Artinya dipendam sampai tinggal dada sedikit bagian atas dan kepalanya, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Atau kalau zina ghairu muhson, dijilid sebanyak 100 kali jilidan. Hadirin, malangnya nasib anak hasil zina. Padahal bukan dia yang berdosa. Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, nasabnya tidak disandingkan kepada bapaknya, tetapi nasabnya disandingkan kepada ibunya. Karena dalam hadis Nabi menyatakan al-waladu lil firasyi. Anak hasil zina nasabnya kepada firosh. Banyak ulama mengartikan firosh adalah perempuan atau ibu. Maka nasab anak hasil zina kepada ibunya. Tetapi karena nasab ini akan pengaruh kepada hal-hal yang lain. Contoh, menyangkut yang kedua ialah perwalian. Karena bapaknya tadi, bapak biologis tadi, tidak berhak menjadi wali kalau anak hasil zina tersebut adalah perempuan. Maka kalau dia jadi wali, ini hati-hati banyak kejadian di kita. Sudah hamil, seorang perempuan sudah hamil, kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Notabene itu adalah bapak biologis dari janin tersebut. Dan ternyata janin itu lahirnya perempuan. Beranjak dewasa, waktunya nikah. Maka dalam hukum Islam, bapak tadi yang memproduksi anak tersebut di luar nikah, sehingga anaknya tidak sah, maka bapak tersebut tidak boleh jadi wali. Kalau jadi wali, maka pernikahan anak tersebut jadi tidak sah. Kalau tidak sah berarti anak tersebut zina selama-lamanya. Na'udzubillah. Yang ketiga, warisan.
Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan la yarithu wa la yurasu. Ini sambungan dari hadis yang tadi. Bahwa anak hasil zina tidak mewarisi kepada bapak biologisnya, hanya kepada ibunya. Jadi andai kata dia meninggalkan harta, meninggal lebih dulu, bapak biologisnya masih ada, maka bapak biologisnya tidak berhak menerima warisan dari anak hasil zina tersebut. Wala yurasu. Dan dia pun tidak berhak menerima warisan dari bapak biologisnya itu. Inilah pentingnya pernikahan yang sah, yang benar dalam Islam. Sehingga jangan sampai melahirkan anak-anak yang hasil zina. Maka Islam mengatur agar pernikahan itu benar adanya. Jangan uji coba dulu sebelum sah pernikahan. Jangan nyuri star. Tunggu, wahai sahabat-sahabatku yang masih pemuda. Walaupun Anda sangat sayang kepada calon istri Anda, tahan nafsu Anda. Kalau sudah tidak bisa nahan sama sekali, maka ikutin ajaran Rasul adalah agar segera menikah. Karena kata Rasul, menikah adalah solusi untuk terjaganya kemaluan. Maka mudah-mudahan dengan tayangan ini kita bisa memaklumi ternyata gara-gara zina orang tuanya, anaknya menderita malapetaka yang begitu besar. Belum lagi kalau terbuka di masyarakat. Namun yang terpenting adalah ternyata ada hukum yang terus-menerus mengikat yang harus kita antisipasi. Maka semua masyarakat harus tercerahkan dengan adanya ini. Sehingga jangan terjadi lagi ada anak dari hasil zina. Baik karena melakukannya sebelum pernikahan yang sah atau karena proses naudzubillah pemerkosaan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah dari perbuatan zina dan bahkan mendekati zina. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.